Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Nufadila. Pada video kali ini, saya akan membagi tutorial tentang beberapa fungsi yang ada di Microsoft Excel. Yuk langsung aja kita bahas fungsi pertama. Fungsi pertama saya akan menggunakan fungsi sum. Untuk mencari total nilai, kita harus menggunakan fungsi sum. Caranya, kalian tinggal ketik sama dengan kalian ketik sum. Kalian pilih tanda kurung, terus drag aja sel-sel yang kalian ingin jumlahkan. Misalnya nih, saya ingin menambahkan nilai MTK, IPA, dan IPS. Terus kita tutup dulu. Enter. Sudah ya teman-teman, sudah kehitung dengan otomatis. Untuk ke bawahnya tidak perlu satu-satu, kita tinggal drag ke bawah. Langsung otomatis ke isi dengan sendirinya di Microsoft Excel. Selanjutnya untuk mencari rata-rata nilai, kita memerlukan fungsi average. Kita buka kurung, kalian tinggal pilih sel yang ingin kalian cari rata-ratanya, tutup kurung, enter. Otomatis langsung keisi, yang ke bawahnya juga kita akan drag ke bawah langsung saja secara otomatis. Oke ya teman-teman. Terus kita ingin mencari nih banyaknya murid di kelas. Banyaknya murid di kelas berapa ya? Jika datanya banyak gini, terus ada nambahnya, pasti kalian mudah dong caranya. Itu udah kelihatan cuma 10 murid. Tapi kalau nggak ada nomor ini, dan kalian pasti kesulitan kalau banyak datanya. Jadi kita menggunakan rumus kalian blok saja yang ingin dicari jumlahnya. Nah, otomatis keisi 10 teman-teman. Kalau digunakan untuk menghitung sel yang isinya angka. Jika kalian ingin mencarinya di nama murid nih, misalnya kan huruf, jadi rumusnya berbeda. Kita tambahkan konta, menggunakan konta. Sudah keisi 10 secara otomatis. Selanjutnya kita ingin mencari nilai rata-rata tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi, kita memerlukan fungsi max atau maksimum bahasa Inggris. Kalian yang sangat ingat, max nilai rata-rata tertinggi. Jadi kita harus ngedrag dari nilai rata-rata ini ke bawah, kurung, enter. Nilai rata-rata tertingginya 88,7. Kita cek di sini apakah benar 88,7. Benar 88,7 ya, yang paling tinggi. Dan untuk mencari nilai rata-rata terendah, kita menggunakan rumus min atau minimum dalam bahasa Inggris. Minimum kurung, drag lagi. Nah, jadi nilai rata-rata terendahnya 59,7. Kita cek nih, benar apa enggak? Benar ya teman-teman, 9,7 adalah nilai paling kecil, nilai paling kecil. Nah, selanjutnya kita akan mencari status siswa tersebut lulus atau tidak dari kriteria ini. Jika nilainya 75-100 lulus, jika di bawah 75 katanya tidak lulus nih teman-teman. Kita langsung aja sama dengan kita menggunakan fungsi if. Nah, 10 ya. Jika kita bacakan, jika sel dalam H10 lebih besar atau sama dengan 75, kriterianya lulus. Kita koma ke atas, di atas. Selain itu, nah jika kayak gini bacanya, baca menurut bahasa kita itu gini teman-teman. Jika nilai di sel H10 lebih besar atau sama dengan 75, maka hasilnya lulus. Selain itu,
menurut kriteria kita kan selain 75 tidak lulus, jadi tinggal titik koma atau koma tergantung EXO kalian. Ada petik di atas. Titik. Jika sel di H10 lebih atau sama dengan 75 hasilnya lulus, selain itu tidak lulus. Gitu kita N ya. Nah, sudah ya teman-teman. Langsung di bawahnya kita drag aja. Otomatis terisi. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya murid yang lulus. Nah, bagaimana nih caranya? Kita akan menghitung banyak murid yang lulus saja, yang tidak lulus nggak usah dihitung. Jadi kita harus menggunakan fungsi count if. Tadi kan count, sekarang count if. Sudah ada kriterianya. Count if. Kita bilang titik koma. Lulus. Kita akan mencari banyaknya murid yang lulus, kita enter. Nah, banyaknya murid yang lulus hanya 4. Kita coba cek 1, 2, 3, 4. Benar ya teman-teman, yang lulus cuma 4 orang. Nah teman-teman, untuk mencari jumlah total nilai murid yang lulus, kita menggunakan rumus sum if. Jadi kita sama dengan sum if buka kurung. Karena kita mencari jumlah total nilai murid yang lulus, jadi kita harus blok status ini karena kriterianya satu tidak lulus ada di kolom ini ya. Terus titik koma, tanda petik, lulus gitu. Terus kita titik koma lagi. Karena kita ingin mencari jumlah total nilai murid yang lulus, jadi kita blok ini total nilai ini. Nah, jadi total nilai murid yang lulus adalah 1022. Selanjutnya kita mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Kita mencari rata-rata, rumusnya average if, karena sudah ada kriterianya ini. Kita ini lagi, kita tulis kriterianya. Titik koma lagi. Kita mencari rata-rata nilai. Sini kita blok. Kita tutup kurung, enter. Nah, sudah terisi semua ya teman-teman. Rata-rata nilai murid yang lulus ada 85,2. Jadi yang kita pelajari di sheet 1 ini adalah rumus average, rumus count atau count, rumus if, rumus sum if, rumus apa lagi? Average if, count if. Jadi kita sudah mempelajari berapa rumus yang teman-teman? 9 rumus, ya benar. Coba baca 9 rumus ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sheet kedua kita akan membahas tentang fungsi lookup dan hookup. Kedua fungsi ini hampir mirip, tapi berbeda ya teman-teman. Lookup digunakan untuk mencari data yang tabel referensinya vertikal atau ke atas ke bawah. Sedangkan hookup digunakan untuk mencari data yang tabel referensinya horizontal atau ke samping. Sekarang kita ingin mencari nama customer. Di tabel daftar referensi nama customer vertikal, jadi kita menggunakan fungsi lookup.
buka kurung, kita klik sel P5 atau nama pemesanannya, ketik koma, kita klik daftar referensi, kita drag semuanya kolom A, kita klik F4. Jangan lupa klik F4 ya teman-teman, ini sangat penting karena kalau F4 nanti kalian tidak bisa drag ke bawah. F4, terus kita titik koma atau koma. Karena nama customer ada di kolom kedua, jadi kita ketik nomor 2, terus kita titik koma, false. Enter. Nah, sudah teman-teman. Apakah benar 106? Benar ya teman-teman, 106. Yang nama customernya Fiona Nasir. Di kolom berikutnya kita tinggal drag. Nah, sudah. Jika kalian lupa mengetik F4, maka ini nggak bisa ya teman, nggak bisa di drag ke bawah, jadi kalian harus satu-satu. Jadi sangat penting untuk mengetik, untuk mengklik F4 di keyboard. Nah, selanjutnya ingin mencari domisili. Domisili ada di vertikal juga. Kita menggunakan look up, terus look up lagi. Kita klik nomor pemesanannya. Jadi daftar referensi, kita klik F4. Kita domisili ada di kolom berapa? Domisili ada di kolom 4, jadi kita klik nomor 4. Terus titik koma, kita ketik hall. Nah, sudah ada nomor referensi, kita tinggal drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita ingin mencari lama pengiriman. Lama pengiriman ada di kolom horizontal, jadi kita harus menggunakan rumus lookup. Kita klik domisilinya, di lookup, kita ke daftar referensi, kita blok. Jangan lupa F4, titik kom. Kita ketik lama pengiriman ada di baris kedua, jadi kita ketik 2. Tutup kurung, enter. Nah, sudah ya, basic penamaan. Selanjutnya kita tinggal drag aja ke bawah. Nah, sudah. Rumus kedua sudah terisi semuanya. Kita mempelajari rumus lookup dan kita ketemu lagi di sini. Nah, di sini kita di keempat ini ada nama baca nama, tapi tidak bisa di sel ini. Jangan ditulis ulang, kita harus menggunakan fungsi concatenate. Kita klik selnya, terus kita ingin menggunakan spasi, jadi kita shift titik koma spasi titik koma lagi, kita klik, kita spasi titik koma dulu, baru spasi titik koma tutup kurung juga, enter. Nah, di bawahnya kalian tinggal drag. Sudah otomatis keisi teman-teman. Selanjutnya kita ingin, nah ini ada nama camat yang berantakan banget. Kita ingin berubah jadi huruf kecil semua, huruf besar semua, dan huruf besar ada ke awal. Untuk huruf kecil semua kita menggunakan rumus drawer. Drawer. Kita klik sel yang ingin dirapikan. Nah, sudah jadi kecil semua. Selanjutnya kita ingin ubah jadi huruf besar semua. Kita menggunakan namanya fungsi upper. Nah, sudah menjadi huruf besar semua. Terus kita huruf besar kata awal kita menggunakan fungsi proper. Nah, sudah semua ya teman-teman. Jadi kali ini kita sudah belajar banyak fungsi. Di video kali ini sudah berakhir. Saya ingin berpamitan dengan kalian teman-teman semua. Jangan lupa subscribe untuk channel ini. Saya ingin meminta maaf jika ada tindakan atau kata-kata yang melukai hati kalian. Sampai jumpa di video lainnya teman-teman. Dadah.